mengapa anak-anak tidak boleh mendengarkan, disarankan anak-anak tidak boleh mendengarkan audio subliminal message, atau biasanya um, audio subliminal message ini tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Dr. Bruce H. Lipton mengatakan kita berusia 0 sampai 7 tahun. Menurut Dr. Bruce H. Lipton, di usia itu otak kita itu selalu berada di gelombang otak alfa dan theta. Hai semuanya, thank you bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini, dan aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale bagi kamu yang baru. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya sehat, terutama bagi kalian yang sekarang sementara sedang dalam upaya untuk mewujudkan impian-impian kalian. Dan aku percaya, kalau kalian percaya bahwa impian kalian itu bisa kalian dapatkan, aku yakin kalian pasti bisa mendapatkan apa yang menjadi impian kalian itu. Amin. Di video ini aku ingin bahas kenapa kalau kita buka channel-channel subliminal message, di bagian deskripsinya itu mereka menyertakan mengapa anak-anak tidak boleh mendengarkan, disarankan anak-anak tidak boleh mendengarkan audio subliminal message, atau biasanya audio subliminal message ini tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Kenapa anak-anak tidak boleh mendengarkan audio subliminal message? Dan video ini aku jawab berdasarkan apa yang menjadi pendapatku ya. Nah, bagi kita pencinta subliminal message, pecinta, nggak tahu deh. Lebih tepatnya bagi kita yang suka mendengarkan audio subliminal message, untuk membantu kita untuk mewujudkan impian kita, terutama bagi kita yang mungkin tiap kali mendengarkan audio afirmasi, kita selalu merasa tidak yakin dengan afirmasi yang kita dengar. Audio subliminal message itu menjadi jalan terbaik bagi kita yang tiap kali mendengarkan audio subliminal message, kita menjadi semakin tidak percaya dan tidak nyaman dengan audio afirmasi yang kita dengar. Selain itu, audio subliminal message itu menjadi jalan bagi kita yang merasa bahwa dengan audio subliminal message, afirmasi yang ditanamkan itu lebih mudah masuk ke alam bawah sadar. Jadi itulah kenapa banyak dari kita yang berlari ke audio subliminal message untuk mewujudkan impian kita. Sayangnya audio subliminal message itu tidak ditujukan untuk anak-anak. Ya, sangat disayangkan karena kan mungkin dengan audio subliminal message itu kita bisa menyisipkan afirmasi-afirmasi seperti afirmasi untuk agar anak-anak tuh bisa menjadi lebih pintar, atau afirmasi supaya anak-anak itu bisa merubah sikap mereka seperti apa yang kita inginkan, atau mungkin kita ingin anak-anak itu masa depannya lebih baik. Misalkan kalau pekerjaan kedepannya ingin jadi apa, mungkin kalau kita mendengarkan anak-anak audio subliminal message, mereka bisa jadi seperti apa yang mereka inginkan gitu. Nah, sempat aku merasa ini sangat disayangkan kenapa anak-anak itu tidak boleh mendengarkan audio subliminal message. Lalu ketika aku menonton video dari Bruce H. Lipton, Dr. Bruce H. Lipton, Dr. Bruce H. Lipton mengatakan untuk memprogram pikiran kita supaya kita bisa menarik apa yang menjadi impian kita, menjadi goal kita, kita perlu melakukan repetisi atau pengulangan. Misalkan kalau kita mau
kita mau kopi, contohnya segelas kopi, maka yang harus kita lakukan agar kopi itu bisa ditarik ke dunia nyata adalah dengan sering mengatakan saya suka kopi atau saya sudah mendapatkan kopi, seperti itu. Afirmasi yang diulang-ulang dan memvisualisasikan secara ulang kita sedang memegang kopi, maka kopi itu kita bisa mendapatkan kopi, entah bagaimana caranya, mungkin ada yang mengantar kopi kasih kita, atau dengan cara mungkin kita bisa entah punya rezeki gitu, terus kita bisa membeli kopi dengan uang kita. Nah, segala macam cara yang Tuhan kasih untuk mewujudkan impian kita. Jadi dengan menurut Dr. Bruce Lipton untuk memprogram pikiran, yaitu dengan repetisi. Dan juga ketika kita berusia 0 sampai 7 tahun, menurut Dr. Bruce Lipton, di usia itu kita otak kita itu selalu berada di gelombang otak alfa dan theta. Dari pernyataan Dr. Bruce Lipton itu, ketika aku menghubungkannya dengan subliminal message, sekali lagi, jadi ini aku yang menghubungkan, bukan karena dari pendapat siapa-siapa gitu. Jadi menurut aku dari situ aku menyimpulkan gini, kenapa sebenarnya bukan anak-anak tuh tidak boleh, kayaknya sebenarnya bukannya anak-anak tidak boleh mendengarkan audio subliminal message. Mungkin pertimbangannya karena masih di bawah umur dan anak-anak belum bisa diberikan tanggung jawab atau belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang didengarkannya gitu. Dan dari situ itu mungkin alasan mereka gitu, alasan terbesar. Tapi kalau menurut aku sebenarnya dari pernyataan Dr. Bruce Lipton, memang betul sih anak-anak kayaknya nggak butuh subliminal message atau musik brainwave atau afirmasi gitu, karena apa yang anak-anak itu kan selalu berada dalam gelombang otak alfa dan theta. Nah bayangkan gitu, kalau mereka selalu berada gelombang otak dan alfa, kita jangan heran kalau ketika kita melihat mereka sedang bermain pasir, tetapi di dalam pikiran mereka sedang tidak bermain pasir. Mereka benar-benar seperti sedang masak. Mereka benar-benar imajinasinya mereka tuh benar-benar nyata. Itulah kenapa anak-anak tuh imajinasinya nyata sekali. Kalau mereka lihat kayu, mereka bilang, oh itu kayak kuda, itu kayak sapi, itu kayak hantu. Padahal kalau kita lihat, mana kudanya gitu, kok nggak mirip, hantu juga nggak mirip gitu. Aku baru menyadari itu karena memang anak-anak itu selalu berada dalam gelombang otak alfa dan theta. Imajinasinya mereka itu nyata, sehingga apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka visualisasikan, mereka dengan mudah bisa mendapatkan apa yang mereka impikan sebenarnya. Itulah peran orang tua. Kalau kita sudah mengetahui bahwa, walaupun aku belum jadi orang tua gitu, peran orang tua, aku ingin mengajak bagi kalian yang sudah menjadi orang tua atau yang calon-calon orang tua, atau yang punya adik usia 0 sampai 7 tahun, sebaiknya kita perlu menjaga tutur kata kita. Kalau mereka bertanya, sebaiknya kita menjawab pertanyaan mereka yang bisa kita beri gitu, yang sesuai dengan umur mereka gitu. Karena memang bahaya kalau kita pikir-pikir kalau seandainya kita menanamkan hal yang salah, karena anak-anak itu sedang berada dalam gelombang otak alfa dan theta. Jadi apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka visualisasikan, itu sangat berpengaruh dan bisa benar-benar menjadi kenyataan. Aku rasa kenapa tidak usah mendengarkan audio subliminal message, ya untuk apa? Mereka berimajinasi saja sudah pasti lebih cepat termanifestasikan, karena mereka sudah secara alamiah berada pada gelombang otak alfa dan theta. Sedangkan kita untuk ke gelombang alfa saja kita butuh waktu. Terkadang
ketika kita punya stres itu akan menjadi lebih susah ketika kita mengkondisikan otak kita untuk berada di gelombang otak alfa. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Aku rasa kenapa anak-anak tidak boleh mendengarkan audio subliminal message. Mungkin alasan pertama adalah mereka masih anak-anak, mereka sudah menghasilkan gelombang otak. Anak-anak sudah menghasilkan gelombang otak alfa, theta secara alamiah. Apapun yang mereka visualisasikan, apapun yang mereka afirmasikan akan sangat mudah masuk ke alam bawah sadar mereka. Itulah kenapa kita perlu berhati-hati terhadap apapun yang kita bicarakan, terhadap apapun yang sikap kita terhadap mereka, karena itu akan lebih cepat membekas. Itulah kenapa anak-anak lebih mudah belajar ketimbang kita. Mereka lebih mudah mengerti ketika anak-anak datang ke tempat yang baru, mereka akan lebih mudah mempelajari bahasa. Itulah karena mereka secara alamiah ternyata menghasilkan gelombang otak mereka menghasilkan gelombang otak alfa dan theta. Dan aku juga berkesimpulan kenapa mereka tidak butuh audio subliminal message, karena itu tadi kita kembali dengan visualisasi saja, dengan mengatakan mereka mempercayai impian mereka saja, mereka mampu membawa segala visualisasi mereka langsung ke alam bawah sadar mereka dan langsung diwujudkan menjadi kenyataan. Itulah kenapa kita tidak perlu memperdengarkan mereka audio subliminal message. Dan itu dia adalah pendapatku, dan thank you bagi kalian yang sudah mau menonton sampai akhir. Silakan komentar, share bagi teman-teman kalian yang tertarik dengan audio subliminal message, dan subscribe channel ini jika kalian tertarik untuk membahas informasi-informasi seputar kekuatan pikiran, subliminal message, alam bawah sadar. Akhir kata, saya Ira Nunandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.